Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 55. Di awal video ini tentu saja Yumyong terkejut begitu bukan tanpa alasan, karena apa yang dirasakannya ini bisa disebut lebih dari sekedar mimpi. Master Sword Demon yang dilihatnya tak hanya menyadari keberadaannya, bahkan juga mengajaknya berbicara. Hal itu pun membuat Yumyong bertanya-tanya, apakah ia sebenarnya kembali ke masa lalu, bukan hanya sekedar ingatan semata. Meskipun begitu, untuk saat ini, Yumyong pun memutuskan untuk mengikuti saja alurnya dengan menuturkan, aku adalah Tang Yumyong dari keluarga Tang Sichuan. Aku mendengar rumor bahwa swordsman terhebat ada di sini. Namun, belum sempat Yumyong bisa menyelesaikan kalimatnya, Master Sword Demon tiba-tiba saja mengayunkan pedangnya sembari menyala. Aku menanyakan caramu kemari. Seketika itu juga, tanah yang dipijak Yumyong pun terbelah hanya dengan satu ayunan pedangnya. Akan tetapi, Yumyong masih bisa menghindarinya tepat waktu, yang tentu membuat Master Sword Demon bertanya, mungkinkah Yumyong bisa melihat teknik pedangnya? Alih-alih menjawabnya, Yumyong malah menatap serius ke arah masternya sembari berpikir. Sejenak aku lupa bahwa masterku itu punya pribadi yang nyentrik. Dasar orang tua pemilih. Menghindari serangan itu mungkin menstimulasi jiwa kompetitifnya. Mau bagaimana lagi? Jika aku membalas dengan swordmanship, dia akan tertarik. Tunggu, White Snow menghilang? Bukan hanya White Snow, aku juga tak merasakan energi Ginga. Itu berarti, di saat Yumyong berpikir seperti itu, Master Sword Demon yang memang tertarik padanya pun tersenyum menuturkan, menarik, entah kebetulan atau kau memang tahu sword pathku. Aku harus melihat lebih banyak kemampuanmu. Mendengar hal itu, seketika itu juga Yumyong bergumam, sial, tamat riwayatku. Kita beralih ke Master Hakyu yang nampaknya telah terluka cukup parah setelah bertarung cukup lama melawan Eunryong. Hingga Eunryong yang mengakui kemampuannya pun menuturkan, tak kusangka sudah selama ini kita bertarung. Ini lebih sulit dari yang kukira. Sepertinya kau jadi seorang ketua sekte bukanlah tanpa alasan ya. Tapi kau tak bisa mengubah takdirmu. Jongnam akan berakhir hari ini bersama dengan generasimu. Sembari menahan lukanya, Master Hakyu menggertakkan giginya berkata, hanya karena kau unggul, bukan berarti kau bisa dengan mudah mengatakan kemusnahan dan akhir keturunan. Kau pikir sekte kami bisa dihancurkan dengan semudah ini, Meski aku jatuh, sekte Jongnam tidak akan runtuh. Asalkan aku masih hidup, asalkan masih ada satu murid Jongnam yang hidup, kehendak kami akan terus berlanjut. Aku akan mengerahkan semuanya untuk menghentikanmu. Melihat Master Hakyu yang masih bisa melukai energi sebesar itu meskipun tengah sekarat, Eunryong yang merasa jika jiwa Master Hakyu masih kuat pun tersenyum membalas, aku berubah pikiran. Akan kubiarkan kau sekarat agar kau bisa menyaksikan murid Jongnammu mati satu persatu di depan matamu sendiri. Tepat setelah mengatakan itu, Eunryong pun menerjang maju dengan tekniknya Nine Dragon Demonic Unyielding Third Form Three-Headed Great Rising Wheel, sehingga Master Hakyu yang terdorong mundur pun mencoba menangkisnya dengan teknik Artistic Sword of the Heavenly River. Namun, serangan Eunryong tak berhenti sampai di sana, di mana ia langsung menyerangnya kembali dengan teknik Nine Dragon Demonic Steel Fourth Form Nine Dragon Chaotic Class, yang membuat Master Hakyu yang tak bisa menghindar ataupun menangkisnya terhempas kuat berpikir, sia, dia menyerang tanpa henti. Tapi jika di level ini aku masih, mustahil aku bisa menahannya. Setidaknya murid Jongnam pasti sudah melarikan diri sekarang. Aku tak punya penyesalan atau kata-kata terakhir untuk Jongnam. Tapi, Okyon, ketua sekte Monhua, aku menyesal ada hal yang tak bisa aku sampaikan. Haki dari Jongnam, Okyon dari Monhua. Di masa lalu, kami dikenal sebagai Sancti Dragon and Phoenix, perwakilan dari kedua sekte kami. Saat pertemuan persahabatan antara Monhua dan Jongnam, mata kami bertemu dan aku pun jatuh cinta kepadanya pada pandangan pertama.
Lalu, untuk membuatnya semakin terkesan, aku berlatih dengan keras sampai pertemuan selanjutnya. Aku mencari toko pangsit terkenal di Sangki yang merupakan makanan favoritnya. Aku juga menulis surat cinta berkali-kali untuk menunjukkan rasa cintaku. Tapi, di pertemuan tahun selanjutnya, malah terjadi hal yang mengejutkan. Okyeon, dia mematahkan lengan dan kaki seluruh murid Jongnam yang bernama Ha. Amarahnya tak berhenti dan mulai mengarah padaku. Tapi, karena dia sudah kelelahan karena mengalahkan saudara belah diriku, aku mudah membuatnya berhenti. Aku mencoba mencari tahu alasan tindakan Okyeon. Tapi, karena aku tak bisa mengabaikan tangisan saudaraku, aku juga mematahkan lengan dan kaki murid Monhua yang bernama Oh. Begitulah, pertukaran antara Monhua dan Jongnam runtuh. Kemudian, aku tahu alasan Okyeon mengamuk di pertemuan itu. Itu karena saudara belah diriku melecehkannya. Lalu, bersamaan dengan penyesalanku kepadanya, aku merasa kecewa dan malu pada sekteku. Aku ingin menyelesaikan kesalahpahaman ini dengannya. Tapi, hubungan antara dua sekte kami sudah tak bisa diperbaiki. Saat aku ditunjuk sebagai ketua selanjutnya, aku membuat resolusi untuk mengubah Jongnam sekarang yang lebih dari sekedar mengasah bela diri. Aku ingin menekankan kesopanan dan kehormatan agar Monhua memiliki pandangan yang berbeda pada Jongnam. Saat itu tiba, aku pikir aku bisa melihat wajah Okyeon lagi. Namun, tak terasa sudah puluhan tahun sejak aku membuat keputusan itu. Maafkan aku, Ketua Okyeon. Terlepas dari reputasi dan posisi sekte, aku harus meminta maaf sendiri kepadanya. Hanya saat menghadapi kematian, aku baru menyadarinya. Namun, di saat Master Hallyu telah memasrahkan hidupnya, Eunryong yang berniat menghabisinya dikejutkan ketika melihat kelopak bunga plum ungu yang tiba-tiba berterbangan di sekitarnya. Bahkan, meski Eunryong segera menyadari arti kemunculan kelopak bunga plum ungu tersebut, ia tak bisa mengantisipasi sepenuhnya serangan yang datang tepat setelah kemunculan kelopak bunga plum ungu itu. Sehingga, Eunryong yang kini menjaga jaraknya pun berpikir, Bukung Hyun dan Baek Richong dikirimkan ke Monhua. Jadi, kenapa orang ini ada di sini? Plum Blossom Goddess, Okyeon. Di saat Eunryong berpikir seperti itu, Master Hallyu yang juga terkejut dengan kemunculan Master Okyeon di sana bertanya, Okyeon, kenapa? Namun, baru saja Master Okyeon tersenyum dan akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba saja Eunryong berkata, aneh, aku juga mengirimkan pasukan ke Monhua. Kenapa ketua sekte Monhua ada di sini? Jangan bilang kau meninggalkan Monhua dan videonya pun diakhiri dengan belum sempat Eunryong menyelesaikan kalimatnya. Master Okyeon yang kesal dengannya karena Eunryong menyalanya pun menegaskan, hei, aku mencoba melakukan obrolan yang lama tertunda dengan ketua sekte Jongnam. Apa orang tuamu mengajarimu untuk mengganggu saat orang dewasa berbicara? Aku harus memberimu pelajaran pada bocah nakal. Kau memang perlu diajar.